Hai guys, balik lagi bersama gue, Matt Kodamis. Kali ini gue bakal lanjut ngajarin tentang basic data filtering ya. Masih MySQL. Oke, langsung aja. Jadi yang pertama itu tipe filter dulu ya. Tipe filter tuh ada banyak sebenarnya. Cuma di sini gue tulis 5 aja. Nanti sisanya sambil jalan aja. Ada where, and or ya. Ini satu paket. Terus like, not like. Terus distinct, between, dan not between gitu. Gitu aja. Terus lanjut. Kayaknya udah. Ya udah. Let's code. Oke, jadi materinya dikit aja, kita biar nggak usah banyak teori, langsung praktik. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi pertama, kita mau pakai database Word kali ini ya, yang udah kita install kemarin. Kalau belum, langsung cek video berikutnya, linknya gue taruh di description, sama di atas ini, oke? Ini klik kanan di Word, terus set aktif, karena itu harus aktif dulu, kalau nggak kita nggak bisa ngoding datanya gitu ya. Terus kita mau coba explore data yang ada dulu, gitu. Data yang ada itu kan ada banyak ya, ada nggak banyak sih, maksudnya ada 3 ya, kita lihat aja ya. Di Word itu ada tables, tablesnya ada city, country, dan country language gitu. Ya udah langsung aja kita coba query yang basic dulu. Select star from city. Jadi ini daftar data yang ada, maksudnya isi data yang ada di dalam table city ya. Dan ini gue tandain aja di sini. Ini garis dua ini dash itu comment maksudnya ya. Basic. Ini select biasa aja ya. Nah, jadi ini maksudnya komen tuh nggak akan di running sama si engine MySQL ini gitu. Jadi ini query yang basic itu select star from city buat nampilin isi data yang di table city gitu. Terus kalau udah, sekarang kita coba running query lagi. Tapi kali ini kita pilih kolom yang kita mau aja. Contoh, select name. Ini ada di dalam city ya. Select name, n besar ya, n besar, name. Terus apa lagi? Population. Ini aja from city. Titik koma. Nah, tuh itu juga bisa kayak gitu. Jadi kita pilih komen yang kita komen lagi. Kita pilih kolom yang kita mau aja gitu. Ini gue biasain gini ya, kalau nama kolomnya tuh di enter. Jadi select name, enter population from city gitu. Jadi rapi aja sih ngeliatnya. Gitu ya. Karena kalau code itu kan harus rapi. Karena suatu saat kalau misalkan kita bekerja dan kita mungkin keluar dari perusahaan tersebut, code itu bisa diwariskan ke orang lain. Dan kalau code-nya berantakan kan orang lain juga jadi susah gitu. Makanya harus rapi. Gitu ya. Jadi balik lagi, kita bisa milih kolom yang kita mau lihat aja gitu. Terus select lagi, select star from country. Jadi, select star from country intinya gitu. Terus semicolon. Itu penanda bahwa akhir statement gitu ya. Nah, terus ada banyak kolom di sini. Kita nggak mau pakai semuanya. Kita pakai yang kita pengen lihat aja. From country. Nah, kita pilih kolom yang kita pengen lihat. Contoh, name, koma, apalagi, kontinen. Nah, ini memang ada kayak kutipnya di atas gitu. Itu dihapus boleh, enggak juga nggak apa-apa sih. Itu kayak otomatis dari MySQL-nya. Region, koma, population, koma, apalagi ya, life expectancy, koma, udah ini dulu. Nah ini nih, gitu. Nah sekali lagi ini boleh boleh pakai boleh pakai kutip kayak gini atau enggak itu terserah. Terus ada lagi yang mau gue ajarin ke kalian, bisa pakai inisial. Jadi life expectancy ini kan agak panjang nih kalau diketik ya. Bisa pakai SLA. Jadi nanti kalau yang muncul LE nih. Ini maksudnya life expectancy tadi gitu. Cuma kita memisalkan jadi namanya LE gitu. Ini juga boleh. Name, S, nama. Ini kan Indonesia doang ya, tapi maksudnya boleh kayak gitu. Ganti kolom aja, ganti nama lah. Gitu. Terus habis itu kalau nggak pakai S, nggak pakai AS gitu ya, itu juga bisa. Misalkan nama. Nah itu juga bisa. Itu dianggapnya sama, tapi gue sih lebih suka pakai S ya, jadi ketahuan gitu, jelas aja sih. Ini select yang biasa dan ada inisial juga gitu ya. Maksudnya pengganti nama gitu ya. Inisial S gitu.
Terus kalau udah, kita pilih pakai filter where. Kali ini pakai filter where. Where di mana? Di mana? Nah, gue pengen lihat yang life expectancy ini kurang dari 50. Jadi LE kurang dari 50, titik koma atau semicolon. Unknown column LE in where clause. Oke, berarti dia nggak tahu kolom LE itu apa. Kalau gitu kita pakai yang kolom aslinya aja. Nah, kayak gini, ini pasti bisa. Nah, kan? Kayak gitu. Oke, ini namanya filter where. Where filter. Gitu ya. Nah, terus habis itu lanjut. Kalau udah yang di bawah 50, jadi maksudnya gini. Ini adalah negara-negara, atau ini kota sih ya. Ini kan city ya. Country negara ya. Eh, apa namanya? Negara-negara yang ekspektasi hidupnya itu kurang dari 50 tahun gitu. Mungkin karena faktor kesehatan atau apapun itulah. Pokoknya kurang dari 50 tahun gitu. Cuma kalau kalian lihat di situ, di kolom LE itu kan berantakan ya. Maksudnya ada yang 45, ada yang 38, nggak urut. Kita bisa urutin kok. Kalau mau diurutin, tambahin statementnya di bawah where, tapi titik komanya atau semicolon harus dihapus dulu. Nah, habis where itu, order by, jadi diurutin sama si life expectancy tadi. Nah, itu paling kecil 37. Kalau kita mau lihat yang paling besar gimana? Order by life expectancy, descending, semicolon. Nah, itu. Jadi yang paling besar tapi yang kurang dari 50 gitu loh. Gimana kalau kita pengen lihat apa namanya life expectancy yang paling tinggi di dunia? Ya kalau gitu where yang kurang dari 50 di komen dulu kayak gini ya. Baru running lagi. Nah, itu tuh. Jadi paling tinggi itu ada di negara Andorra. Itu di apa namanya? Benua Eropa dengan ekspektasi hidupnya itu 83,5 gitu. Kalau mau yang paling kecil itu ascending, ASC. Itu ada di, nah ini 0 ini datanya kosong. Bukan berarti nggak ada harapan hidup ya, nggak gitu dong. Ini kosong. Kalau gitu where-nya ditambahin di sini where life expectancy is not null. Jadi yang tidak kosong. Nah, kalau tidak kosong, ternyata paling rendah itu ada di negara Zambia. Itu ada di Afrika. Dengan ekspektasi hidupnya 37,2. Gitu ya. Oke. Nah, kalau where-nya ada dua gimana? Nggak bisa where dua kali itu nggak bisa. Jadi, where apa itu nggak bisa. Pasti error. Nah, itu error ya. Jadi, supaya jangan error, gimana? Where life expectancy kurang dari 50 and life expectancy is not null. Baru benar. Oke? Gitu. Nah, sampai sini udah cukup jelas ya. Jadi ini N namanya, N clause. Gitu. Ada N, apakah ada OR? Ada dong. Mungkin where-nya kita ganti ya. Where-nya kita ganti, ini hapus. Atau jangan dihapus, kita coding ulang aja dengan query yang berbeda. Di bawah sini. Nah, kayak gini. Ctrl Enter. Ya, running kan. Nah, kali ini kita where life expectancy kurang dari 60, kita bedain aja ya. Nah, udah kan? Terus habis itu and benuanya, kontinen ya, atau apa sih bacanya. Dan benuanya ini, kalau nggak di Asia, ya, and kontinen sama dengan Asia. Jadi, benuanya tuh ada di Asia. Benua mana sih yang, negara mana sih yang di Asia, tapi ekspektasi hidupnya kurang dari 60, gitu. Nah, ini ada di negara-negara ini ya. Afghanistan Asia ya, baru tahu. Bukan baru tahu sih, baru nggak aja sih. Nah, kalau tadi ada N, kita bisa pakai OR. OR kontinen sama dengan Afrika. Jadi intinya apa namanya? Negara-negara yang ada di Asia atau Afrika, gitu. Benua Asia atau Afrika. OR ya. Jadi dua-duanya ada, gitu. Gitu. Terus apa lagi? Oh iya, and life expectancy
is not null. Nah, kayak gitu. Dah, apalagi? Udah sih ini apa namanya? Or clause. Jadi tadi udah ada and, where, dan or ya. Gitu. Terus sekarang kita coba query baru lagi. Apa where life expectancy. Nah, between di antara 50 and 80. Jadi yang negara-negara yang ekspektasi hidupnya di antara 50 dan 80 itu apa? Oh, ternyata ada di negara-negara ini gitu ya. Gitu. Not between juga bisa sih. Kita cobain aja ya. Not between. Nah, itu juga bisa. Jadi ini between and not between. Gitu. Oke, lanjut sekarang ke table yang ketiga ya. Dari tadi kita belum nyentuh table yang ketiga ya. Kita belum lihat. Jadi select start from country language. Kita coba filter data yang ada di sini ya. Nah, ini nih. Select, kalau gitu select apa ya? Select country code, koma, language, koma, percentage aja ya. Nah, tiga ini aja. Terus habis itu kita coba filter apa namanya? Pakai like gini. Where country code ya. Like, nah like ini itu kan kalau bahasa Indonesia kan kayak seperti ya gitu. Country code seperti apa gitu. Nah seperti kutip tambahin misalkan ini kan kalau kalian lihat ya country code-nya ada ABW, AG, apa AFG, ada AGO gitu ya, ada lain-lain nih, AND gitu ya. Itu macam-macam gitu. Tapi depannya A semua. Kalau gitu kita mau lihat country code apa aja sih yang depannya A. Ya udah like A persen. Persen mana? Nih. Control enter. Gitu. Ternyata ada 61 baris nih di bawah tuh. Di yang tanda apa namanya kayak recycle itu ada 61 baris gitu. Gimana kalau sekarang kita mau lihat yang belakangnya justru A. Jadi persennya di depan. Persen A. Nah, kayak gitu. Oke, udah ya. Nah, sekarang kita coba where-nya kita ganti. Kita hapus group by. Group by ini untuk nge-group gitu loh. Kalau mungkin country code-nya kan ngacak ya. Maksudnya mungkin berantakan, kesebar-sebar. Nah, sekarang kita nge-group berdasarkan country code-nya. Country code. Nah, kayak gitu. Jadi, mulai dari yang paling banyak sampai yang paling sedikit. Gitu. Itu di group by ya. Nah, terus kita hapus. Nah, kita juga bisa nih pakai kayak gini. Kan kalau dilihat di situ ya, country code-nya ada banyak ya. Kita bisa distinct, pakai fungsi distinct. Distinct itu untuk melihat yang sama aja. Maksudnya yang paling beda aja. Contoh, di situ ada ABW-nya ada 4 baris. Habis itu ada AFG sampai 9. Kalau kita pakai distinct itu cuma muncul 2. ABW dan AFG aja gitu. Nah, kita mau lihat ada berapa country language, country code maksudnya. Nih ya. Nih, ini udah di distinct. Ternyata kalau dilihat di bawah itu masih ada 200 plus tuh. Kalau dipencet baru 233. Nah, ada nggak sih cara lain selain mencet-mencet yang di bawah itu? Ada. Tambahin fungsi depannya count, hitung. Buka kurung, tutup kurung di belakang. Tuh, 233 ya. Tapi nama kolomnya jelek nih. Count distinct country code. Nah, ini kita pakai inisial aja. S, banyak, country code. Tuh, kayak gitu. Gitu ya. Udah, sampai sini dulu aja. Sampai jumpa di video yang berikutnya ya. Dadah, don't forget to like, comment, subscribe. Dadah.